Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial detail pembuatan kolam terpal 3 susun untuk budidaya cacing sutra. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama, kita harus membuat rak besi bolong-bolong seperti kayak gini ya teman-teman. Ukurannya panjangnya 2,45 meter, lalu lebarnya adalah 80 cm dan tingginya adalah 1,20 meter. Rak ini yang akan saya buat 3 susun, yaitu dari susunan yang paling bawah, yang kedua, dan yang ketiga. Yang keempatnya akan dipergunakan buat tempat soliter cupang. Pertama harus membuat rak dulu semacam ini ya teman-teman. Ukuran panjangnya 245, lalu lebarnya 80, dan nanti sekelilingnya akan disekat dengan triplek 10 mili atau 18 mili, ini setinggi 10 cm. Kalau raknya sudah jadi seperti ini, kita harus memotong bagian panjangnya triplek sepanjang 244 cm, setinggi 10 cm, yaitu sebagai lebarnya buat kolam terpal nantinya. Yang akan dipasang tentunya bagian yang lebarnya dulu ya teman-teman. Bagian lebar ini lebarnya adalah 81 cm. Nanti kita potong sebanyak 6 buah buat nutup bagian lebarnya kiri dan kanan untuk 3 susun. Setelah lebarnya dipotong, lalu kita rangkaikan dan digabungkan dengan bagian yang panjangnya. Lalu supaya memperkuat triplek ini, kita pasangkan baut cukup 1 buah di ujung kiri, ini ujung kanan, di tengah, dan di ujung kiri nantinya. Untuk sebelah kiri semuanya langsung diperkuat dengan baut, tapi yang bagian sebelah kanannya sebelum kita perkuat dengan baut harus dilubangin dulu ya teman-teman. Ini sebagai outletnya, dengan cara kita ukur dari bawah sampai ke pusat yang mau kita lubangi, itu jaraknya 5 cm sebagai senternya. Lalu kita bor dengan bor kaleng kayak gini. Ini ukuran buat 3/4, peralon 3/4 ya teman-teman. Setelah dibor, nanti bentuknya kasih bornya kayak gini dan lubangnya berupa demikian. Lalu kita ambil 3/4 in dari merek Ruchika, ini sambungan, lalu dipasang peralonnya, lalu ditekan-tekan ini sampai kuat, lalu dikasih jarak 4 cm dari ujung ini sampai ujung ini 4 cm, supaya ini bisa menjepit bagian kiri dan kanannya. Nanti bagian kanannya kita jepit lagi dengan sambungan ini. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kiri kanannya akan ada outlet gini. Jadi diharapkan nanti air ini tingginya cuma 3 cm dari bawah ke sini, 3 cm lalu keluar. Nanti di bagian keluaran ini akan dipasang peralon dan jarak outlet
pertama, kedua, dan ketiga itu harus diberi jarak kurang lebih 5 cm ya teman-teman, supaya nanti kalau dipasang pralon ke bawah tidak akan menumpuk atau menempel. Jadi ada jarak kurang lebih 5 cm. Setelah semua partisi triplek diperkuat dengan baut-baut, dan setelah sambungan pipa 3/4 atau soket 3/4 terpasang kiri dan kanan yang berfungsi sebagai outlet atau sebagai tempat keluarnya air atau pembuangan air lebih nantinya terpasang dengan kuat-kuat, barulah terpal yang biru ini dipasang untuk ketiga kolam budidaya. Untuk terpalnya saya beli ukuran 3 x 4 meter merek Gajah dengan ketebalan A5. Saya beli dengan harga 70.000. Tapi kenyataannya yang 3 meter cuman hanya ada 280 cm dan yang 4 meternya hanya ada 375 cm. Tapi nggak jadi masalah karena masih bisa dipakai untuk menutupi kolam terpal buat cacing sutra. Jadi yang 3 meter 75 nya saya bagi 3, nanti masing-masing mendapatkan lebar 1,25 meter dan panjangnya menjadi 280 cm. Ini cukup untuk kolam terpal cacing sutra saya. Ini tinggal dipotong aja ya teman-teman ya. Terpalnya sudah berhasil dipotong menjadi 3 bagian dan ini siap digunakan buat memasang kolam terpal. Langkah awal pemasangan terpal adalah masukkan terpal ke tempat yang akan dibuat kolam dan pastikan ukuran terpal simetris antara kiri dan kanan. Contohnya ini sebelah kiri 24 dan pastikan sebelah kanan pun sisanya 24 cm. Juga antara bagian depan dan bagian belakang itu harus simetris ya, supaya kolamnya akan terbentuk dengan baik. Kemudian terpal diatur sedemikian rupa sehingga terbentuk kolam yang diinginkan. Untuk bagian outletnya ini perlu dilubangin supaya si terpal bisa masuk ke soket yang 3/4 in ini. Dan untuk mempermudah pemasangan terpal, maka diperlukan klip untuk menjepit sementara antara terpal dan triplek. Supaya tidak bocor, maka sambungan antara terpal sama soket harus diikat dengan kawat atau kabel T semacam ini ya teman-teman, supaya airnya tidak bocor. Jadi harus diikat atau diperkuat dengan bantuan kabel T semacam ini. Ini diharapkan airnya tidak akan bocor ya. Pemasangan terpal untuk satu kolam sudah selesai. Juga sudah diuji coba dengan mengisi kolam ini dengan air, dan hasilnya adalah sangat memuaskan ya teman-teman. Ini di bagian outputnya
untuk pembuangan air berjalan dengan sempurna ya teman-teman. Di sini tidak ada bocor sedikit pun. Bagus sekali, dan ini keluaran air berlebihnya berjalan dengan sempurna. Di sini tidak bocor karena diberi kabel T sebagai klemannya. Juga antara terpal dengan triplek saya pasangkan semuanya menggunakan yang namanya klip. Seperti ini contoh teman-teman. Klip ini saya beli 12.000 satu lusin, dan satu kolam butuh 12 biji. Jadi satu kolam butuh satu box ini ya, yang harganya 15.000. Dan kabel T ini bisa teman-teman beli di toko besi. Itu manfaatnya sangat bagus sekali teman-teman ya. Ini untuk mengklaim sambungan antara terpal sama soket, ini bagus sekali, padat sehingga tidak ada bocor sedikit pun. Untuk kolam kedua dan ketiga dibuat atau dirakit dengan cara yang sama seperti kolam yang pertama, dan ini hasilnya. Bahkan cacing sutranya sudah 2 minggu dibudidayakan di kolam terpal ini. Lalu mengenai sirkulasi airnya nanti akan dijelaskan detail di video selanjutnya. Demikian akhir dari merakit kolam terpal 3 susun untuk budidaya cacing sutra. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.